Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya bisa mengikuti materi hari ini dengan baik dan lancar. Oke, Ibu ulas kembali pada pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita sudah membahas bentuk limit yang pertama, di mana bentuknya limit X mendekati A dengan Fx sama dengan Fa. Artinya semua variabel X kita ganti ke A atau A-nya kita ganti ke X gitu ya maksudnya. Nah yang kedua bentuknya adalah limit X mendekati A, Fx per Gx dengan Gx-nya sama dengan 0 dan Fx-nya sama dengan 0. Ini artinya hasilnya nanti 0 per 0 atau tak tentu. Ya sudah kita coba juga untuk bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Mudah-mudahan di bentuk yang pertama dan kedua ini kalian sudah bisa memahami. Artinya untuk yang pertama kalian cuma tinggal substitusi semua nilai X-nya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini X-nya mendekati 90, berarti ganti semua variabel X dengan 90. Kemudian yang ini X-nya mendekati 45 derajat, berarti ganti semua X-nya dengan 45 derajat. Kemudian yang ketiga ini X mendekati 0, berarti ganti semua nilai X dengan 0. Ya, berikutnya untuk X mendekati A, ya kalau bentuk yang kedua ini pada saat digantikan X-nya sesuai dengan kebutuhan, ternyata hasilnya adalah 0 per 0 atau tak tentu. Inilah yang harus kita gunakan cara lainnya. Kita gunakan sifat-sifat atau rumus dasar dari trigonometrinya agar ketemu hasilnya atau hasilnya tidak 0 per 0 lagi, yaitu untuk bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Oke, kita ke bentuk yang ketiga dari limit trigonometri, yaitu kita punya limit X mendekati 0. Kalau sebelumnya itu tadi limit X mendekati A ya, bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Ini limit X mendekati 0 di mana sin X per X, atau bisa juga limit X mendekati 0 X per sin X. Ini cuma dibalik aja. Oke, kalau kita substitusi X-nya dengan 0, ini kan jadi sin 0 dibagi dengan 0. Kita tahu sin 0 itu hasilnya adalah 0. Berarti ini 0 per 0. 0 per 0 itu adalah tak tentu. Nah, gimana kalau hasilnya tak tentu? Kalau tak tentu kan tidak memenuhi ya. Tapi kalau misalnya kita kerjakan menggunakan pendekatan kiri dan kanan, ternyata hasilnya ini semuanya mendekati 1. Misalnya hasilnya 0,9999. Nah, ternyata hasilnya semuanya mendekati 1. Maka bisa kita simpulkan, kalau kita ketemu limit X mendekati 0, sin X per X, atau limit X mendekati 0, X dibagi sin X, itu hasilnya adalah 1. Jelas ya, ini bentuk yang ketiga. Oke, dari sini bisa kita uraikan juga limit X mendekati 0 untuk tan X dibagi X, atau kita balik limit X mendekati 0 untuk X dibagi tan X. Ini juga hasilnya 1. Oke, dari mana bisa hasilnya 1? Ya sama, kita gunakan pendekatan kiri dan pendekatan kanan. Atau kalau misalkan kita uraikan, ya, misal ini kita uraikan atau kita jabarkan ya. Jadi limit X mendekati 0 tan X per X. Berarti jadi limit X mendekati 0. Tan itu apa? Sin per cos. Berarti ini jadinya sin X per cos X. Yang di bawahnya tetap aja X. Ya. Ini kalau kita pecah menjadi, atau kalau kita buat jadinya limit X mendekati 0 sin X dikali 1 per cos X per X. Ya, sebelum dia pindah ke atas seperti ini, kalau kita pindahkan dia ke bawah jadi dibalik. Ya enggak? Jadi sin X ini per X, ini kalau dibalik jadi cos X per 1. Ya enggak? Kita punya sin X per cos X. Ya, sin X per cos X itu jadinya apa? Tadi 1 kan ya? Iya. Ini kita ganti dengan 0. Ini tadi nilainya adalah 1.
Terus ini kita ganti dengan limit X mendekati 0 cos X per 1. Ini ganti cos 0 berapa? Cos 0 1 kan? Ya, 1 dibagi 1, 1. Nah, terbuktilah juga hasilnya 1. Jadi bentuk yang ketiga kita patokannya dari sini. Ini yang kita gunakan. Dari sini bisa kita uraikan lagi. Gimana cara menguraikannya? Jadi kita punya limit X mendekati 0 kalau kita punya sin AX per BX, atau kita punya limit X mendekati 0 AX per sin BX, atau kita punya limit X mendekati 0 sin AX per sin BX. Berarti jawabannya ambil aja ini koefisiennya A per B ya. Gitu. Jadi kita ambil ini. Gitu. Variabelnya kita coret, trigononya mati. Variabelnya kita coret, trigononya mati. Gitu. Ini variabelnya kita coret, trigononya mati. Sisa A sama B. Paham ya? Sekarang yang tangen. Berarti limit X mendekati 0 tan AX berlaku sama ya per BX, atau bisa juga limit X mendekati 0 AX per tan BX, atau boleh juga limit X mendekati 0 tan AX per tan BX. Berarti jawabannya berapa yang tadi Ibu sampaikan? Variabelnya sama, X ketemu X, trigononya mati. Ini X ketemu X, trigononya mati. Ini juga X ketemu X, trigononya mati. Berarti jawabannya A per B. Itu cara cepatnya. Gitu. Paham ya? Coba kita praktekkan ke contoh soalnya. Contoh soalnya, oke, contohnya misal kita punya limit X mendekati 0, kita punya sin 2X per 5X gitu. Nah, berdasarkan rumusan yang kita punya, ini kan variabelnya sama X dengan X, trigononya mati. Berarti jawabannya berapa? Ya, jawabannya 2 per 5. Gampang kan ya? Oke, berikutnya kita ambil lagi. Limit X mendekati 0. Misalnya kita punya sin 8X per sin X. Berarti berapa? Ya, X-nya coret. Trigononya juga mati kan? Sisa 8 per, koefisiennya di sini ada 1 kan sebenarnya. Iya, 8 per 1, atau jawabannya adalah 8. Gitu. Terus yang tangen gimana? Tangen pun sama. Limit X mendekati 0 tan atau 4X per tan 2X. Ya, berarti lakukan hal yang sama, aljabarnya sama, berarti tannya mati atau trigononya mati. Berarti sisa 4 per 2. 4 per 2 adalah 2. Terus kalau gabungan antara sin dan tan gimana? Limit X mendekati 0, misal sin 16X per tan 2X. Sedangkan di sini rumusnya sin dengan sin ya, tan dengan tan terpisah. Tapi kalau ada digabungkan atau kalau kita gabungkan bagaimana? Ya, kita buat aja begini. Ini kita manipulasi ya. Ini contoh 1. Limit X mendekati X tan 2X. Kaliin aja dengan X per X, boleh nggak? Boleh, karena X bagi X itu artinya 1 ya, berarti nggak berpengaruh kan? Kita pisah. Limit X mendekati 0, jadinya sin 16X, kita ambil ke sini, per X, kali tan, kita ambil ini X, per, ambil ke sini tan 2X. Ya, berarti ini masing-masing ya, berarti kan punya limit. Udah kita terapkan. Kalau X ketemu X, trigononya habis. X ketemu X, trigononya habis. Berarti jawabannya berapa?
Ini 16 per 1, ini 1 per 2 kali 1 per. Jadinya berapa jawabannya? 8 ya? Iya, jawabannya 8. Gitu cara ngerjain. Atau boleh langsung aja di awal. Kita ambil langsung aja nih jawabannya, diambil di awal. 16 dibagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8 kan? Iya, sama aja jawabannya. Oke, berarti bisa kita simpulkan kalau kita punya limit X mendekati 0 ada sin AX dibagi tan BX, atau sebaliknya limit X mendekati 0 ada tan AX per sin BX. Langsung aja jawabannya A per B. Oke, jadi dari rumus awal seperti ini bisa kita uraikan jadi ini. Itu hanya berlaku untuk sin dan tangen. Terus gimana kalau soalnya bukan sin dan tangen? Ya lagi-lagi kita harus kuasai trigonometri. Jadi nanti yang bentuknya bukan sin dan bukan tan, bagaimana caranya harus kita ubah dia ke bentuk sin dan tan. Oke, nah sampai sini jelas ya? Oke, sekarang kita temukan soal yang bentuknya bukan sin ataupun tangen. Ya, contohnya di sini ada limit X mendekati 0 untuk 5X dikali kosekan 3X. Ya, kita lihat di sini trigonometrinya itu hanya ada kosekan. Ya, kita ubah. Kosekan itu sama aja dengan apa sih? Ya, kita tahu kalau kosek X itu sama aja dengan 1 per sin X, ya nggak? Oke, nah di sini kata kuncinya. Berarti si kosek harus kita ubah ke bentuk yang ada sin ataupun tangennya. Karena sesuai rumus, kosek itu ada hubungan dengan sin, berarti ubah ke sin. Berarti ini menjadi limit X mendekati 0 untuk 5X dikali kosekan itu adalah 1 per sin. Menyesuaikan sudutnya karena di sini 3X berarti sin 3X. Oke, kita buat ini kan sama aja dengan limit X mendekati 0. 5X kali 1 kan jadi 5X per ya sin 3X. Oke. Variabelnya sama atau aljabarnya sama-sama X. Berarti trigononya mati. Sisa 5 per 3. Nah itu dia jawabannya. Bisa ya? Oke, kita ke contoh berikutnya lagi. Kita ke contohnya lagi. Kita ambil variasinya yang lain. Misalkan limit X mendekati 0, kita punya berapa? Ada sin kuadrat 4X dibagi dengan 8X kuadrat. Nah, kalau yang seperti ini gimana sih? Sedangkan yang kita punya rumusnya itu hanya sin X per X gitu kan, gak ada kuadratnya. Tenang, kita uraikan aja. Kita tahu kalau kuadrat seperti ini kan artinya sin 4X, ya enggak? Dikali sin 4X. Gitu. Per 8X kuadrat. Kalau ini kuadratnya hanya ada di X. Berarti 8X kali X. Boleh kita pecah. Jadi limit X mendekati 0 untuk sin 4X per 8X dikali limit X mendekati 0 sin 4X per X gitu. Udah deh ketemu X-nya dengan X habis, trigononya otomatis mati. Ini juga sama X dengan X habis, trigononya mati. Ya, jadi sisalah 4 per 8 dikali 4 per 1, atau ini 16 per 8 2. Oke, atau dari sini langsung dicoret juga nggak masalah gitu. Bisa ya? Tinggal coret. Tapi masalahnya yang dicoret harus tepat dan benar gitu. Oke, kita ke contoh berikutnya lagi. Oke, boleh kita ke contoh berikutnya lagi. Kita cari variasi soalnya. Contoh yang lainnya. Oke, misal kita punya limit X mendekati 0, ada sin X dikurang 1 per, kita punya X kuadrat min 4X ditambah 3. Ini sudah bisa kita pastikan hasilnya pasti 0 per 0. Terus diapain nih gitu kan?
ini sudah tepat sin ya kan, berarti nggak mungkin kita ubah lagi kan, berarti harus aljabarnya yang kita ubah. Gimana maksudnya? Oke, kita ingat lagi sifatnya itu apa sih? Ada sin, limit x mendekati 0, ada sin AX per BX. Ini ada aljabar di sini atau ada variabel x di sini, berarti ini habis sisa A per B. Ini juga sama ada aljabar, bedanya aljabarnya x min 1. Maka yang ini harus kita faktorkan. Jadi aljabarnya harus sama baru bisa dicoret. Gitu. Ini pun sama, oh aljabarnya atau sudutnya harus x min 1 baru bisa kita coret gitu. Jadi gimana dong? Oke, berarti limit x mendekati 0 yang sama sin nggak usah diapa-apain. Kita ubah aja yang bawah. Ini bisa nggak difaktorin? Bisa nih, berapa faktornya? Faktornya adalah x min 1, x min 3. Oke, ternyata aljabarnya ada yang sama atau sudutnya ada yang sama. Sudutnya sama, di depannya kan 1 nih ya. Otomatis kalau sudutnya sama dicoret, trigononya mati. Nah, udah deh kalau trigononya mati, tinggal limit x mendekati 0. Ingat di sini tuh ada 1, berarti 1 per x dikurang 3. Gantilah x-nya dengan 0 gitu ya. Maaf, soalnya ini 1 ya, soalnya 1. Nah, kalau kita ganti 1 kan pasti 0 per 0 ya gitu. Ini kan 1 kurang 1 0, sin 0 0. Nah, kita ganti 1, berarti ini jadinya 1 per 1 kurang 3 atau 1 per min 2 atau min setengah. Itu dia jawabannya. Bisa ya? Oke, berikutnya coba kita ambil contoh yang lainnya. Boleh kita ambil contoh misalkan limit x mendekati 0. Kita banyakin contoh ya. Limit x mendekati 0 yaitu ada 1 dikurang cos 6x per 3x kuadrat. Nah, gimana nih? Ya, tadi syaratnya untuk mempermudah mengerjakannya harus ada sin atau tangen, ya enggak? Ini adanya cos ya, berarti cosnya harus kita ubah gitu. Kita butuh rumusnya, identitas kah, rumus sudut rangkap kah, atau apa kira-kira? Ya, cos 6x ya. Cos 6x kita punya, atau kita ingat rumus ini ya. Tapi ini nggak ada 6x, adanya apa? Cos 2x, nggak masalah kan, berlaku kelipatan ya. Kalau di sini sudutnya 2, berarti di sini sudutnya semuanya 1. Kalau di sini 4, berarti di sini 2. Kalau di sini 6, berarti di sini 3 gitu. Kita punyanya cos 6x. Oke, cos 6x. Kalau cos 6x berarti bisa kita ubah ke cos kuadrat 3x dikurang sin kuadrat 3x. Atau bisa kita ubah ke 2 cos kuadrat x dikurang 1 atau 1 min 2 sin kuadrat 3x. Maaf, ini 3 ya. Ya. Nah, dari ketiga ini kita ubah ke yang mana? Itu kan supaya bisa dicoret bentuknya harus sendiri atau perkalian, nggak boleh ada pengurangan atau penjumlahan. Berarti si satunya ini harus hilang ya. Kalau satunya harus hilang berarti harus negatif. Bukan ini. Kalau ini negatif ketemu negatif kan jadi positif kan? Berarti harus yang ini. Nanti kan ini positif ketemu negatif jadi negatif, otomatis satunya habis. Jadi kita ambil yang bawah. Oke, yuk biar lebih jelas. Limit x mendekati 0, 1 dikurang, ingat pengurangannya buat semuanya, berarti ubahnya ke sini. 1 min 2 sin kuadrat 3x per 3x kuadrat gitu. Gimana? Terusnya 1 minnya kali ke dalam kan ini ya. Jadi limit x mendekati 0, 1 min 1, min kali min plus 2 sin kuadrat 3x per 3x kuadrat. Nah, mati kau. Berarti 1 kurang 1 habis. Sisa limit x mendekati 0. Sisa 2 sin kuadrat 3x per 3x kuadrat. Nah, ini kita udah bisa kan? Tinggal uraikan aja limit x mendekati 0
2 sin berapa? Karena kuadrat kan berarti 3x-nya kita buat 3 kali ya, 2 kali ya. Nah, per 3x kuadrat kali x. Nah, berpasang-pasangan lah dia. Ini buat ini ya kan? Ini buat ini. Bisa dicoret, bisa. Aljabarnya sama, x dengan x mati, trigononya mati. X dengan x mati, trigononya mati. Sisa koefisien atau angka-angkanya. Ada siapa aja? Ada 2 dikali 3 dikali 3 dibagi 3 dikali 1. 1 kan sebenarnya di sini ada 1. Berarti ini 3 habis, sisa 6. Nih ya. Kalian ingat minggu lalu Ibu pernah memberi soal ya yang bentuknya seperti ini. Nah, ini limit sin 2x per sin x untuk limit x-nya mendekati 0. Ini kan tak tentu ya, tapi kan harus kita ubah dulu nih si sin 2x-nya. Sin 2x kita ubah ke 2 sin x kali cos x ya. Tapi karena misalnya kita sudah tahu konsepnya tadi, kalau ada sin ketemu dengan sin itu boleh kita coret atau boleh kita bagi ya kan. Tadi mana konsepnya? Konsep di awalnya untuk bentuk yang ketiga. Nih, kalau kita ketemu dengan ini ya sin tangen atau sin, ini sin dengan sin, kalau ketemu bisa kita coret, ambil aja koefisiennya, maka bisa kita terapkan ke soal ini gitu. Jadi sin 2x per sin x langsung aja coret, coret, aljabarnya trigononya mati, otomatis jawabannya 2 per 1 yaitu 2. Nah, ini karena yang kemarin untuk bentuk yang kedua kan kita belum belajar ini kan ya, belum belajar pencoretan, harus mengubah ke dalam bentuk sifat, makanya kita kerjakan seperti ini. Itu dia. Jadi banyak cara menuju Roma, banyak cara untuk mengerjakan soal limit yang tadi Ibu sampaikan, kita butuh ini dia. Ya, jadi kata kuncinya adalah kalian pastikan dulu dia tentu atau tak tentu. Kalau dia tak tentu berarti jawabannya 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti harus ada yang kalian ubah. Siapa? Kalian lihat di soal itu. Kalau bentuknya belum sin atau belum tangen, harus kalian ubah ke bentuk sin dan tangen. Bagaimana cara mengubahnya? Kalian ingat lagi rumus-rumus trigonometri. Oke, sekian ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat tentunya dan dapat kalian aplikasikan untuk soal latihan nanti ya. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.